adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya sehat-sehat ya di rumah. Nah adik-adik, puji Tuhan pagi hari ini kita boleh kembali datang bersama-sama untuk kita beribadah sekolah minggu. Nah adik-adik yang di rumah semuanya Kak Kristin undang bangkit berdiri yuk. Kita mau mulai ibadah kita ya. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita mau mulai ibadah kita mau nyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Semua suaranya dibuka. Kita mau tinggikan Tuhan Yesus. Kita mau senangkan hati Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi katakan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik yang di rumah, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau boleh pertemukan kembali kami semua di jam ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah sangat baik di dalam hidup kami, sudah sangat memelihara kami ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami, kesehatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan tiba saatnya pagi ini kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan. Tuhan, pujian kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan pimpin ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.
Nah, adik-adik di rumah tetap bangkit berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan semuanya. Semangat ya. Kita nyanyiin lagu Yesus Kekasih Jiwaku ya. Semua goyang ya. Yesus Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus Kekasih jiwaku, Yesus Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan apa? Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasih. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sekali lagi, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Nah, puji Tuhan adik-adik, semua mau disayang Tuhan Yesus? Pastinya mau ya, Kak Kristin juga mau adik-adik. Nah adik-adik terima kasih ya, adik-adik memuji Tuhannya sudah sangat luar biasa sekali. Nah adik-adik tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri adik-adik ya. Kita mau nyanyi lagu Seperti Bapa Sayang Anaknya. Semua suaranya dibuka ya adik-adik ya. Katakan Bapa besar sungguh kasih setiamu. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak
sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa ajarku, Bapa ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padaku. Di Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Katakan, Bapa, Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu, jaga sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa ajarku, Bapa ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu. Waktu seperti Bapa sayang anaknya, Kau menelan, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padaku, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sekali lagi, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Nah, adik-adik di rumah, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan,
Kalau Engkau sudah memimpin kami ya Tuhan, di dalam kami memuji Engkau. Tuhan Yesus, kiranya pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau boleh berkati hati kami, pikiran kami, telinga kami, dan kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu. Sehingga firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini boleh masuk ke dalam hati kami, boleh bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati kakak-kakak yang akan memberitakan firman-Mu. Berkati juga untuk setiap kakak-kakak sekolah minggu yang sudah ambil bagian melayani Engkau pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Wah, hari ini kakak melihat adik-adik ibadahnya sungguh-sungguh loh. Kakak senang sekali melihat adik-adik. Adik-adik memuji Tuhannya dengan semangat. Terus adik-adik, kakak juga melihat waktu adik-adik berdoa, adik-adik juga sungguh-sungguh, tidak main-main. Adik-adik melipat tangannya, menutup matanya. Kakak senang sekali melihatnya adik-adik. Adik-adik, kalau kakak aja senang melihat adik-adik beribadah dengan sungguh-sungguh, apalagi Tuhan Yesus ya adik-adik, pasti Tuhan Yesus akan disenangkan oleh pujian adik-adik, oleh ibadah adik-adik. Nah adik-adik, kakak mau tanya, siapa di sini yang percaya pada saat adik-adik ibadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan hadir di tengah-tengah adik-adik, di tengah-tengah ibadah adik-adik? Angkat tangannya. Wah, kakak lihat semuanya angkat tangan ya. Adik-adik percaya ya kalau Tuhan ada di tengah-tengah adik-adik. Oke adik-adik, hari ini kakak akan bercerita dari 4 huruf adik-adik. Nah, hurufnya ini acak-acakan adik-adik. Tapi kalau huruf-huruf ini kita susun secara rapi, ini mengandung arti yang luar biasa adik-adik. Kira-kira ada yang tahu nggak huruf-huruf ini terdiri dari huruf M, N, I, dan A. Kira-kira kalau adik-adik lihat huruf-huruf ini bisa nggak sih menjadi satu kata? Bisa nggak ya adik-adik? Coba adik-adik perhatikan. Kira-kira menjadi kata apa ya? Kakak hitung sampai 3 ya. 3, 2, 1. Ya benar, menjadi kata iman. Siapa yang tadi menjawab iman? Wah, kakak lihat ada beberapa yang menjawab iman ya adik-adik. Hebat-hebat semuanya ya adik-adik ya. Adik-adik, ada yang tahu nggak iman itu apa sih? Apa sih iman itu menurut adik-adik? Apa ya iman itu? Ya adik-adik, iman adalah kepercayaan atau percaya. Percaya kepada siapa adik-adik? Percaya kepada kakak atau percaya kepada mama? Percaya kepada teman-teman kita, atau percaya kepada hal-hal yang bisa kita lihat dengan mata adik-adik sendiri dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Tidak adik-adik ya. Percaya di sini, yang dimaksud percaya di sini adalah percaya dengan sesuatu yang tidak kita bisa lihat adik-adik. Misalnya nih adik-adik boleh merasakan udara yang segar. Apakah adik-adik bisa melihat itu udara itu berbentuk seperti apa? Tetapi adik-adik bisa merasakan, oh iya ini sejuk, ini ada udaranya. Tapi ada adik-adik tidak melihat bentuk angin itu seperti apa. Itulah yang percaya. Begitu juga dengan ini adik-adik. Kakak tidak bisa melihat Tuhan, adik-adik bisa melihat Tuhan. Adik-adik bisa di rumah adik-adik bisa melihat Tuhan tidak? Bisa adik-adik? Tidak. Kakak tidak bisa melihat, tetapi Tuhan hadir. Tuhan ada sebenarnya, walaupun adik-adik tidak melihatnya. Nah adik-adik, di saat adik-adik percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, adik-adik yakin kalau Tuhan itu ada, walaupun ya adik-adik tidak bisa melihat dengan mata adik-adik, dengan hidup adik-adik Tuhan secara langsung, tetapi adik-adik bisa merasakan kalau Tuhan itu ada. Adik-adik tidak bisa melihatnya, tapi adik-adik bisa merasakan. Itu adalah iman ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sebelum kakak bercerita
cerita tentang iman selanjutnya, kakak mau ajak adik-adik nih semuanya untuk menyaksikan sebuah kisah tokoh Alkitab yang sangat luar biasa adik-adik. Karena imam percayanya, nah tokoh ini dia sudah sakit sudah lama, tetapi setelah dia mendengar Tuhan Yesus, dia percaya dan dia menjadi sembuh adik-adik. Yuk adik-adik, kita mau menyaksikan cerita firman Tuhan ya. Adik-adik saksikan dengan baik ya. Nanti kita akan melihat apa itu iman yang sesungguhnya. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, sedang ia berada di tepi danau, orang banyak lalu mengerumuni dia. Lalu pergilah Yesus. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." seketika itu juga, berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Tampil dan tersungkur di depan Yesus, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Wah, adik-adik, luar biasa ya cerita yang tadi adik-adik saksikan. Luar biasa sekali ya adik-adik. Dengan iman, ibu ini menjadi sembuh. Adik-adik tahu nggak? Ibu ini juga awalnya belum pernah ketemu Tuhan Yesus loh adik-adik. Ibu ini yang sakit ini hanya mendengar saja. Tetapi ibu ini penuh dengan keyakinan kalau Tuhan Yesus itu sanggup untuk menyembuhkan. Nah, dengan ibu ini berkata kan, tadi di filmnya dia berkata, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh, aku akan sembuh." Padahal dia belum mengenal Tuhan adik-adik. Dia hanya mendengar cerita-ceritanya saja, tetapi dia menjadi percaya. Dan pada akhirnya Tuhan menjamahnya ya adik-adik, dan ibu ini menjadi sembuh. Nah adik-adik, hal dasar untuk kita mempunyai iman adalah percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada ayatnya loh adik-adik. Yuk kita sama-sama buka di Ibrani 11 ayat 1. Kakak ulangin ya ayatnya. Di Ibrani 11 ayat 1. Kita sama-sama membacanya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kakak ulangin sekali lagi ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar segala sesuatu yang tidak kelihatan adik-adik, namun sangat luar biasa hasilnya. Kita percaya walaupun kita belum melihat hasilnya adik-adik. Seperti apa ya misalnya? Kita percaya tetapi kita belum mendapatkan hasilnya. Itu seperti apa ya? Nih kakak kasih contoh ya adik-adik ya. Misalnya begini nih adik-adik. Besok adik-adik ada jadwal di sekolah, ada jadwal PH. Adik-adik udah mempersiapkan diri, adik-adik sudah belajar, adik-adik sudah berdoa,
adik-adik belajar dengan sungguh-sungguh, mengulang-ulang terus pelajaran yang adik-adik pelajarin, terus adik-adik yakin kalau adik-adik tuh pasti akan mendapatkan nilai 100. Padahal adik-adik belum loh mengerjakan soal itu. Bahkan adik-adik juga belum mendapatkan soal itu. Tapi adik-adik bisa yakin kalau adik-adik itu akan mendapatkan nilai 100. Nah, itu adalah iman ya adik-adik. Iman itu kita percaya kepada suatu hal yang belum kita bisa lihat adik-adik. Yang kita belum bisa tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita percaya akan hal-hal yang dapat membuat kita diselamatkan adik-adik. Misalnya nih adik-adik waktu dalam keadaan sakit nih adik-adik tiba-tiba demam tinggi pada malam hari. Terus adik-adik minum obat. Terus adik-adik istirahat, berdoa. Terus adik-adik sangat yakin sekali, nanti nih setelah aku minum obat, aku sudah berdoa, aku sudah istirahat, besok pagi aku akan bangun dengan tubuh yang sehat. Padahal posisi adik-adik itu dalam keadaan panas tinggi, dalam demam. Adik-adik juga tidak tahu panasnya itu akan menurun, bahkan akan sembuh. Adik-adik belum melihat hal itu. Tetapi adik-adik yakin kalau besok pagi aku bangun, itu aku mempunyai tubuh yang sehat, aku sudah tidak demam lagi. Itu adalah keyakinan yang ada di dalam diri adik-adik. Nah, itu adalah iman adik-adik. Nah, adik-adik, iman adalah kunci keselamatan bagi kita anak-anak Tuhan. Karena dengan iman kita dapat percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus itu tidak bisa kita lihat adik-adik, kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus secara langsung, tetapi kita boleh merasakan kalau Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan begitu memelihara kehidupan kita boleh merasakan pertolongannya. Itu adalah iman ya adik-adik. Terus kita percaya kalau Tuhan itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan yang sudah datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa adik-adik dan kakak. Itu semua karena iman adik-adik. Iman itu timbul di dalam hati adik-adik. Iman tidak dapat dibuat-buat. Iman tidak dapat ikut-ikutan dengan teman. Seperti tadi kakak bertanya, siapa di sini yang percaya kalau Tuhan ada? Semua adik-adik angkat tangan semuanya. Apakah adik-adik itu semua dari hati adik-adik, atau adik-adik melihat kakak aku angkat tangan, aku juga harus angkat tangan, atau karena disuruh guru sekolah minggunya? Tidak adik-adik ya, itu bukan iman. Tapi kalau iman itu benar-benar kepercayaan yang sungguh-sungguh yang timbul dari diri kita adik-adik, dari dalam hati kita. Pertanyaannya nih adik-adik, bagaimana iman itu bisa tumbuh? Bagaimana iman itu bisa tumbuh di dalam kehidupan kita? Kok aku bisa benar-benar yakin ya kalau Tuhan itu ada? Bagaimana caranya supaya iman itu semakin hari semakin tumbuh? Ada juga loh adik-adik ayatnya. Yuk kita sama-sama buka ayatnya di Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Kakak bacakan ya adik-adik ya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Kali lagi kakak bacakan ya adik-adik ya. Di Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah adik-adik, di saat adik-adik mendengarkan firman Tuhan, di saat adik-adik belajar membaca firman Tuhan, belajar akan firman Tuhan, di situ timbullah iman adik-adik. Adik-adik bisa percaya sungguh-sungguh kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kuasa. Itu mulai dari pendengaran kita adik-adik. Dari pendengaran kita boleh menjadi percaya. Nah, kita percaya kalau Tuhan adalah juru selamat kita. Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Hanya di dalam Tuhan kita dapat diselamatkan. Itu adalah iman percaya kita adik-adik. Wah, mungkin ada pertanyaan seperti ini. Wah kak, aku sudah percaya sama Tuhan, aku pasti diselamatkan. Tetapi kehidupan adik-adik tidak mencerminkan anak-anak Tuhan. Adik-adik masih suka berbohong, masih suka mencuri,
masih suka menyontek? Apakah dengan adik-adik hanya percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, tetapi adik-adik masih melakukan hal-hal seperti itu? Apakah adik-adik itu bakalan diselamatkan? Tidak ya adik-adik ya, karena dengan kita percaya kepada Tuhan, kita bakal menuruti setiap firman Tuhan. Dan iman yang ada di dalam kita, kalau kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan, iman itu akan mati adik-adik. Oh bisa ya iman akan mati ya? Bagaimana caranya bisa mati adik-adik? Ada ayatnya ya adik-adik ya, kalau iman tanpa perbuatan itu mati, yaitu di Yakobus 2 ayat 26b. Kakak bacakan ya, Yakobus 2 ayat 26b. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kakak bacakan sekali lagi ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi di sini jelas ya adik-adik ya. Kita mempunyai iman, tetapi kita tidak melakukan perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah mati. Jadi di saat kita percaya, kita pun harus melakukan sesuatu ya adik-adik ya. Seperti tadi dari film yang adik-adik tonton, bahwa si ibu ini sungguh-sungguh percaya kalau Tuhan itu dapat menyembuhkan. Dengan menjamah saja jubahnya, dia akan sembuh. Dia sangat yakin itu adik-adik di dalam hatinya. Tetapi apakah ibu ini hanya diam aja? Hanya dia berdiam diri di dalam hatinya, hanya ngomong, aku percaya asal aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Tapi dia diam aja, dia tidak melakukannya. Nah itu apakah bisa sembuh adik-adik? Tidak ya adik-adik ya. Tetapi si ibu ini dia melakukan perbuatan adik-adik. Dia mungkin di dalam desakan orang banyak, dia masuk dan mendekati Tuhan Yesus, dan dia menjamah Tuhan Yesus. Itu adalah suatu perbuatan ya adik-adik ya. Begitu juga dengan kita adik-adik. Kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, kalau Tuhan adalah juru selamat kita. Tuhan, dengan di dalam Tuhan kita bisa diselamatkan. Apakah hanya dengan percaya saja kita tidak melakukan apa-apa? Tidak ya adik-adik ya. Kita juga harus melakukan perbuatan yang Tuhan perintahkan. Seperti kayak minggu-minggu kemarin nih, yang waktu adik-adik dengarkan firman Tuhan, kakak-kakak sekolah minggu mengajarkan tidak mencuri, tidak berbohong, rajin beribadah. Dan itu adik-adik lakukan. Adik-adik percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan akan kebenaran firman Tuhan. Jadi adik-adik, iman adalah kunci keselamatan kita adik-adik ya, sebagai menjadi anak-anak Tuhan. Karena iman, kita percaya kepada Tuhan Yesus dan percaya kalau Tuhan adalah juru selamat kita ya adik-adik, yang menebus dosa-dosa kita, yang menyelamatkan kita dari hukuman, sehingga kita boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Dengan satu syarat, kita percaya sungguh-sungguh dan menerima Tuhan sebagai juru selamat kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tanamkan firman Tuhan ke dalam hati kami, agar hidup kami lebih berkenan di hadapan Tuhan. Berkati juga kakak-kakak dan guru sekolah minggu, agar lebih heran dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik sekolah minggu yang hebat. Kita minggu ini akan melakukan kegiatan kreativitas. Untuk adik-adik kelas Yehuda, Lewi, dan Ruben, kegiatannya adalah mengisi teka-teki silang. Soalnya sudah ada di WhatsApp grup ya. Nanti jawabannya bisa dikirimkan ke WhatsApp guru kelas masing-masing. Ditunggu ya adik-adik. Lalu untuk adik-adik kelas Benyamin dan Yusuf, kegiatan kreativitasnya adalah membuat bunga dari cat air dan garpu.
Berikut ini adalah videonya. Bahan-bahan yang dibutuhkan: kertas, wadah, cat air, garpu, dan pulpen. Adik-adik bisa taruh cat airnya di wadah, pilih warnanya bebas ya. Kemudian menggunakan garpu kita tap-tap di cat air, lalu kita cap deh di kertas. Nanti akan membentuk seperti bunga kayak gini adik-adik. Nah, adik-adik bebas ya mau warnanya apa, lalu kita bikin tangkainya warnanya hijau seperti di video. Nah, adik-adik mau bikin bunganya berapa banyak juga boleh, mau 6 boleh, mau 7 boleh, mau 10 boleh. Lalu ditambahin tuh daun-daunnya seperti itu adik-adik. Nah, setelah itu nanti di atasnya adik-adik tulis iman yang menyelamatkan. Jika sudah selesai, adik-adik foto deh bersama hasil karya adik-adik, dikirimkan ke WhatsApp group kelas masing-masing. Adik-adik pasti bisa. Terima kasih ya sudah melakukan kegiatan kreativitas kali ini. Tuhan Yesus memberkati.